Yang satu mengatakan Tuhan itu mati, tetapi di kitab lain mengatakan manusia itu mati. Nah, pertanyaannya apakah ayat di dalam Alkitab saling bertentangan? Tidak. Nah, mari kita kaji ya. Oh, kalau saya yes. Oh. Kalau Alkitab saya yes, emang kontradiksi kalau Alkitab saya ya. Saya nggak bilang Ya. kita sama. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Tahu nggak kenapa akhir-akhir ini umat Kristen itu banyak yang masuk Islam? Entah itu di dunia nyata maupun online gitu. Kenapa teman-teman? Mungkin salah satunya seperti ini teman-teman. Salah satu penyebabnya ya mungkin seperti ini. Konsep ketuhanan di dalam Kristen itu nggak selesai-selesai, sudah 2000 tahun. Ada yang meyakini Yesus itu satu-satunya Tuhan, Yesus itu adalah Bapa. Ada yang meyakini Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Ada yang meyakini 2 Tuhan, ada yang meyakini 3 Tuhan. Nah, ini di Komal ini ngumpul nih. Nih, judulnya saja diskusi 3 Tuhan. Ngumpul semua, yang 2 Tuhan ada di sini, 3 Tuhan ada di sini, yang oneness ada di sini, yang Tritunggal ada di sini. Mungkin karena video-video seperti ini atau perdebatan sesama Kristen sehingga membuat mereka yang kebingungan pada akhirnya memilih masuk Islam karena konsep ketuhanannya kan sudah jelas gitu. Oke, wanita ini mengaku Tuhannya ada 3 dan wanita ini terang-terangan mengatakan kitabnya kontradiksi. Kita langsung simak videonya teman-teman. And the word flesh become and default among truth. Nih, as gitu loh Pak. Ini ada ayatnya Pak. Original teksnya mengatakan flesh, bukan man atau amen atau manusia. Ini Pak, ini Pak. Pak Wil, saya nggak masalahkan dia menjadi manusia atau daging. Loh, tadi Bapak tanya, Bapak kan tanya, saya sudah jawab dengan Alkitab. Saya hanya bertanya, dengerin Pak Wil dengerin. Gimana Allah Roh yang Maha Kuasa Pencipta menyatakan diri menjadi daging, ya merubah dirinya menjadi daging, ya padahal arti inkarnasi dari ensarke itu di dalam daging sebetulnya yang benar, tapi menurut kalian bukan. Gimana? Coba jelaskan saya nggak bisa otak saya nggak bisa terima Allah Pencipta Roh yang Maha Kuasa menjadi daging materi ciptaan. Gimana caranya? Tolong jelaskan. Yohanes 1 ayat 14, tolong jelaskan. Karena kalian menolak arti ensarke di dalam daging. Tapi kalian menyatakan menjadi daging, merubah dirinya menjadi daging. Tolong jelaskan. Terus ini apa ya? Menurut Pak logikawi apa ini maksud dengan flesh become? Ini kan jadi ini Pak. Ayat Alkitab udah jelas ya. Yohanes 1:14. Terus kemudian saya bawa ke Anda ya, dari Alkitab ya. Supaya Bapak tahu lah Alkitab itu ada menuliskan mengenai itu juga Pak. Ini di Korintus Roma 3. Menjadi daging itu kamu jawab gitu loh. Itu maksudnya logika itu. Iya. Kamu nggak usah ngomong ya. Bang Logika itu pelaut, kamu nggak usah ngomong. Kalau ngomong aku kick. Ya enggak, itu bukan jawabannya loh itu kalau begitu terlalu lama. Pak, ini saya jawab pakai Alkitab. Saya tidak boleh, saya tidak ngawur Pak. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dalam daging kan, bukan menjadi daging kan? Dalam daging kan, bukan menjadi daging. Menjadi manusia kan, Bapak tadi kan bilang menjadi manusia, makanya itu yang saya bilang. Itu saya nggak masalahin tentang menjadi manusia atau daging. Saya setuju menjadi daging. Tadi Bapak bilang ayat ini itu, bicara bukan dengerin Pak Wil. Saya nggak masalahin menjadi daging ya. Saya setuju menjadi daging. Ayat ini bicara di dalam daging, bukan dari Allah Roh Pencipta merubah dirinya menjadi daging materi ciptaan, bukan di dalam itu daging. Itu kan tanya sama Tritunggal, bukan tanya sama saya. Tanya sama Tritunggal karena Tritunggal itu mengimani Yesus 100% manusia. Kalau kami kan tidak Pak. Nggak ada urusan dengan Tritunggal. Iya, tanya sama mereka, pertanyaan itu jangan tanya sama kami. Kalau kami itu menjadi di dalam daging atau menjadi daging itu sama. Pak Wil, saya ajarin aja dah biar ngerti ya. Manusia. Pak Wil, saya ajarin biar ngerti ya. Diam dulu ya, saya ajarin. Saya nggak mau berdebat sama Pak Wil, saya ajarin ya. Kalian begini, tanya sama Tritunggal, bukan sama saya. Saya nggak mau jawab.
Boleh saya Ya, ngomong? saya tidak mau ditanyain. Tanya sama Tritunggal Ya, aja, ya, bukan ya. sama Saya saya. nggak tanya. Saya Nah, hanya ini justru meluruskan kalian ya. Saya hanya jawab, saya Tritunggal, Bang Logika ya. Saya jawab. Kejadian 6 ayat 3 ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Udah, Will, udah jelas ya. Manusia itu adalah, roh itu adalah manusia ya. Daging itu adalah manusia ya. Jadi jangan kamu bantah-bantah lagi. Lanjut saya Bang sudah Will. bawa ayat tadi, Ya, Pak. ya. Bapak Ibu, saya sudah bawa ayat tadi yang mati itu Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26 itu yang mati Tuhan. Tubuh Tuhan, Pak, Ibu. Jadi kalau kalian itu Kamu bedakan Tuhan Yesus sebagai roh dan sebagai kemanusiaannya. Jangan kamu adu-adu. Saya tidak paksa. Kamu Saya tidak bedakan paksa. Saya konteksnya tidak apakah intervensi sebagai kalian. manusia, ya Dengar daging, Ibu, atau Ibu sebagai Tina. roh. Ibu Tina, yang dikandung dari Roh Kudus itulah yang datang sebagai manusia. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, kata Tuhan Yesus. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Baca Yohanes 4 ayat 23. Silakan aja. Bapak, Ibu tidak mau percaya itu silakan. Tapi kami yakin yang datang itu Tuhan, yang mati itu Tuhan, yang naik ke surga Tuhan. Terus jangan bilang dia manusia, tapi terserah kalian. Kami tidak mau intervensi. Itu iman kalian. Kan gitu. Gampang kan? Heran loh, Beriman saya kepada heran Yesus. sama kalian loh ya. Tuhan itu roh, nggak bisa mati. Dia nggak punya daging. Makanya dia menjadi daging supaya dia bisa mati sebagai penebus. Coba berpikiran seperti orang normal. Tuhan itu makanya ketika kalian menyatakan Yohanes 1 ayat 14, Tuhan yang pencipta, yang roh maha pencipta, merubah dirinya menjadi daging materi ciptaan, itu penghujatan. Karena apa? Karena Kalau itu Tuhan kan, Wi, pencipta. silakan tanya sama Tritunggal karena mereka Aduh, meyakini. saya nggak bicara Tritunggal Karena tidak itu yang seperti mereka itu. yakini, jangan tanya sama kami. Tritunggal Begitu itu cara percaya berdiskusi. daging Kalian itu mau dari Bunda Maria. Tritunggal semua percaya daging dari Bunda Maria. Kalian yang saya sama singgung. kan gitu. Mereka sama dengan yang Anda pikirkan, yang Anda mau tanyakan. Saya Kalau kami bicara. Aduh. Ya, jadi izin host ya. Begini, ini sesuatu yang tidak edukasi sekali gini Bang Will ya. Di mana letak edukasinya? Yang satu mengatakan Tuhan itu mati, tetapi di kitab lain mengatakan manusia itu mati. Nah, pertanyaannya apakah ayat di dalam Alkitab saling bertentangan? Tidak. Nah, mari kita kaji ya. Oh, kalau saya yes. Oh. Kalau Alkitab saya yes, emang kontradiksi kalau Alkitab saya ya. Saya nggak bilang Ya. kitab kita sama. Kalau kitab saya ya. Alkitab pada dasarnya tidak kontradiksi, Kak Indomie. Pada dasarnya tidak boleh bertentangan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Will di Efesus 2 ayat 15 ya. Coba saya dikasih di tengah, Kak. Coba kita lihat, saya coba rubah. Saya matikan lagi dulu. Nah, ini Bang Will coba lihat. Di Efesus 2 ayat 15 dikatakan di sana, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini kan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ini disangkal tidak, Pak? Kira-kira. Oke, dulu nanti kita jawab kita ya. akan korelasikan sama Tuhan mati. Ya, dikatakan Ada di sangka, sana, dikatakan di sana, sebab dengan matinya sebagai manusia, Pak. Garis bawah itu sebagai. Kita cari sebagai itu di KBBI itu apa ya? Biar tahu ya. Kalau Tidak perlu lagi diterjemahkan ke hal yang lain. loh, kita harus cari tahu sebagai itu apa, Pak. Loh, harus presisi, Pak. Kita Tidak teksnya bisa harus presisi. di-framing lagi ke terjemahan lain, Pak, kata sebagai. Bang, ini ayat Alkitab jangan kemudian Anda telan mentah-mentah begitu saja terus Anda framing dengan begitu. Nah, Ini, Pak. ini Bang Will mencoba masuk ke ranah framing ini, Bang Will. Iya. Kalau sebagai itu dia menjadi seperti ini nih ada nih. Dia menjadi. Tapi itu menjadi nih. Tapi bukan contoh begini. Contoh ya. Ketika Yesus menjadi manusia, sebagai manusia bukan menjadi seperti kita, seperti kita, begitu Pak. Jadi kita ini sudah kehilangan kemuliaan. Kata Alkitab ya, Roma 3 ayat 23. Manusia itu sudah kehilangan kemuliaan. Jadi kalau Anda samakan Yesus dengan tubuh kita yang berdosa, apalah gunanya itu tubuh dan darah Tuhan ketika dia menebus kita. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Tubuh dan daging itu yang kita peringati sebagai
ketika kita melakukan perjamuan itu, kita harus yakin bahwa yang kita makan itu tubuh dan darah Kristus, yang kita makan dan minum ya. Jadi kalau kemudian kita berasumsi itu bukan Tuhan, nggak ada guna kita mau ikut perjamuan, Pak. Atau kalian mungkin nggak pernah ikut perjamuan, ya silakan, monggo. Coba Pak Wil Ini membuka. kita mau antar dulu Pak. Pak Wi. Ini kita mau selaraskan, bukan mau kasih bertentangan antara ayat yang mengatakan Tuhan mati atau daging Tuhan. Kita tidak sedang untuk mengkontradisikan ayat, tidak. Kita mau selaraskan Pak. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus datang menjadi manusia, itu versinya Bapak ya. Itu memang sama seperti manusia seperti kita, daging seperti kita. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 3, Kak Indomie. Coba Kak Indomie kasih itu lagi, Kak Indomie. Apa namanya, di layar besar nih. Nah, Kak Indomie. Mungkin Kak Indomie jauh. Saya baca aja ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, ya kan? Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, kita ini manusia kan daging yang dikuasai dosa. Sementara, bentar dulu, saya harus selesai deklarasi dulu. Jangan dipotong dulu. Bapak coba cari arti kata serupa. Apakah dia sama? Bentar, Apakah saya selesaikan dulu. Kenapa terguncang? Dengarlah. Saya itu sewa, ini kan ayat yang sewa tadi, Pak. Serupa itu bukan berarti sama. Coba katanya sama kalian semua. Kata serupa atau diksi atau narasi serupa itu menurut kalian sama atau tidak? Saya serupa dengan botol, apakah saya botol? Saya serupa dengan es krim, apakah saya es krim? Serupa itu bukan berarti sama. Ya, dengar. Makanya baca Filipi 2 ayat 7 dan 6, 7, 8. Mengambil rupa manusia, tapi bukan manusia. Seperti itu ya cara kita memahami Alkitab. Kita nggak mau maksa. Ini begini ya teman-teman ya. Inilah debat dengan oneness ya. Ketika kita sudah mengatakan ya menjawab dengan benar, mereka langsung motong lalu ya membentur-benturkan ke yang lain ya. Ini yang membuat kami malas berdebat sama kalian ya. Nggak ada gunanya kita berdebat kalau seperti ini ya. Sama aja Ya. buang-buang waktu karena kalian tuh nggak jujur Turun dan aja, tidak kalau nggak ada mengerti. gunanya turun aja. Tina, Pak Wil, kok sibuk Pak Wil. Tina, nggak usah. Wah, ini manusia limbat ini, super limbat. Nggak ada nyambung dari kami, nggak nyambung dari Itu kami. nyonya limbat, itu nyonya limbat ya. Super limbat, super limbat. Selamat malam saudara-saudaraku seiman. Dia nyonya. Halo. Sabar, Bang Living, sabar. Bang Herman, ada yang mau disampaikan, silahkan. Iya, saya mau menyampaikan dari kubu dua Tuhan. Ya, jadi mudah-mudahan kubu dua Tuhan bisa menengahi perseteruan satu Tuhan dengan tiga Tuhan. Iya. Iya, Les Miling. Jadi ketika Jadi Yesus menjadi daging, Bapak di tengah lah ya, itu berarti dua Tuhan ya. Tuhan sang anak yang menjadi daging. Itu Tuhanku juga itu. Tuhan sang Bapa ya duduk manislah di surga. Anaknya kan udah turun memberesin urusannya. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau Artinya, Tuhan katanya mati iya, ya abang mati. kan Tuhan konsisten. sang Bentar, anak. Bang Living. Gitu. Bang Living, bentar. Tuhan sang anak yang Kasih mati. waktu ngomong bentar. Gak usah takut. Kalaupun dibilang Allah juga, ya Allah sang anak. Karena sang Bapa melabel Yesus Allah juga. Seperti di Ibrani 1. Tahtamu ya Allah, kekal selamanya. Apakah langit bisa berlalu, bumi bisa berlalu, tapi kerajaanmu kekal Herman, selamanya. kamu triteos ya, Herman? Dua Bentar, sabar. teos. Aduh. Oh iya, oke. Biarin dulu. Lanjut. Ya, begitu. Ya, Jadi lanjut, Roh Bang Kudus Herman. itu siapa? Itu Roh Kudus itu warga kerajaan surga itu. Ya, malaikat-malaikat itulah mungkin top levelnya di kalangan warga kerajaan surga. Jadi cuma dua Tuhan saya. Tuhan Maha Kuasa saya, Yahweh ilah Israel. Tuhan Mesiasnya Yesus Sang Putra. Begitu saudara-saudara. Lanjutkanlah. Aku hanya menyampaikan Oke. dari kubu dua Tuhan. Jadi pertanyaan saya tuh Oke, saya ulang makasih lagi. Pertanyaan saya ulang untuk kalian doketisme. Bagaimana Yohanes 1 ayat 14 menyatakan diri menjadi daging? Silakan dijawab yang benar. Jangan asal jawab ya. Pakai otak.
Silakan. Itu framing juga, doketisme itu framing. Iya ya, aduh. Framing orang nggak bagus Bang loh. Bang Logika gimana ya? Saya tuh menghormati Bang Logika. Dogetisme Cuman ini itu kan- bukannya framing, itu memang kenyataannya begitu. Pak Jody jelasin deh. Kak Indomie kagak paham. Coba jelasin Pak Jody. Begini loh Enggak, dia teman-teman. nggak boleh gitu Pak Wi. Memang Indomie begitu. Nggak apa-apa. Kita nggak usah pakai doketisme Ya, Pak Wi. sekarang gini ya. Sekarang gini, saya kasih analogi ya. Saya tuh 3 Tuhan. Itu udah di anatema gereja. Otoritas Kristen mayoritas itu bilang saya bidat. Ketika saya duduk di komal seperti ini, terus ada satu orang bilang, coba bidat Indomie ini ngomong. Coba ini yang sesat satu ini ngomong, coba sesat satu ini. Ya saya memang nggak bisa ngomong apa-apa. Memang saya udah dibidat-bidatin. Itu tertulis. Tapi kan saya punya perasaan kalau dipanggil. Coba kamu bidat ngomong. Terus kalian juga kan pastinya punya adab, sopan santun gitu. Jadi kayak doketisme yang kayak gitu jangan dipakai lah kalau bisa. Ya, Kak Indomie tahu nggak Apalagi doketisme? dibilang nggak normal kan Indomie. Kak Indomie tahu nggak doketisme artinya? Iya. Doketisme artinya Seakan-akan adalah dia aja yang normal dan yang lain tidak. nyonya diam dulu Iya, nyonya. Iya, dia aja yang lurus dan orang lain bengkok. Nyonya Itu kan diam nggak dulu. bagus Terangkan dong. di sini Pak. Etikanya di mana begitu? Terminologi Doketisme itu doketisme artinya apa? Kak Indomie Biar Anda adalah pintar sampai di Pawi, mana Pawi, kalau nggak punya etika. nyonya, Itu udah mulutnya menunjukkan ditutup siapa dulu, Anda. nyonya. Begitu kan? Indomie itu Ngapain ilmu menganggap banyak-banyak framing nggak punya itu etika? fitnah Pak Wi. Jadi Biar belum orang bisa bisa Iya, nerima. bilang makanya kalau saya dia mau punya etika menjelaskan. yang bagus, dia Ya, lebih nyonya, baik dihargai. nyonya, diam Iya nyonya, kan? nyonya. Punya ilmu tinggi nggak punya etika, ngapain? Nyonya belanja dulu ke Iya pasar kan? biar tenang dulu, belanja ke pasar nyonya. Jadi nggak terlalu Nggak bawel punya gitu nyonya. etika, ngapain? Disekolahkan itu supaya diatur etikanya, dituntun dan ditunjukkan dalam kehidupan hari Ya, lepas hari. nyonya bicara 2 jam deh, saya diam Mau nyonya. pintar sampai Silakan nyonya. dimanapun, kalau nggak punya etika, sampah itu dia. Iya toh? Saya nggak perlu dihargai, saya nggak perlu dibilang hebat, nggak perlu. Tapi di Komar ini marilah attitude-nya disampaikan. Bang Superman. Kamu mau bodoh-bodohin saya nggak apa-apa. Bang Logikawi. Saya lebih suka berada di komalnya Logikawi daripada berdebat di luar komalnya Logikawi. Kenapa? Karena framingnya itu, aduh, kelewatan. Kita dibilang tidak normal ya. Udahlah, nggak usah cengeng, ya. Oh. Jawab aja Bukan pertanyaan. jawab apa. Kamu juga kan ditanya tadi Enggak, ini saya mau lurusin tahu. sedikit sama Pak Wi ya. Serupa juga saya bawa terminologi serupa nggak mau jawab. Bilang saya Ya, saya ngomong dulu sama Kak Indomie. Kan Indomie, pengertian doketisme Pak Wi. tunggu dulu Pak Jody. Pengertian Kak Indomie, pengertian Nggak usah dijelasin Pak, biar Indomie cari sendiri. Aduh si nyonya, diam kau nyonya.